Malam itu, langit di atas desa Pucang Wulung seperti luka menganga, berkabut pekat, tanpa bintang, dan sunyi hingga desir angin pun terdengar menakutkan. Di tengah hening, suara ringkik tangisan lirih menggema dari arah Bukit Tumpak, disusul raungan panjang yang membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Warga desa menggigil dalam rumah mereka yang terkunci rapat, menggenggam tasbih atau keris pusaka, berharap malam segera berganti. Tapi waktu terasa beku, seolah malam itu enggan beranjak karena sedang menjadi medan kekuasaan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Gua itu, yang terletak di celah batu karang hitam di kaki bukit, disebut Gua Kepala Dua, bukan tanpa alasan. Mereka yang pernah memandang mulut gua dari kejauhan, mengaku melihat dua wajah samar, satu tampan dengan senyum memikat, satu lagi buruk rupa dengan mata membara. Konon, tempat itu dahulu adalah lokasi pertapaan seorang raja gila ilmu yang mengutuk dirinya sendiri dengan dua wajah untuk menguasai dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Dari dalam gua, sejak 7 purnama terakhir, muncul kabut hitam yang memabukkan, menyebabkan para petani kehilangan arah dan menghilang di telan bumi, satu persatu. Yang paling mengguncang, seminggu sebelumnya, seorang bayi hilang dari dalam ayunan meskipun rumah tertutup rapat dan penjagaan dilakukan ketat. Di lantai rumah hanya tersisa bekas telapak kaki besar dengan bau busuk menyengat, seperti belatung yang mengendap dalam darah. Para sesepuh desa pun menyimpulkan, makhluk itu sudah lapar, dan kini tak lagi memilih korban. Pendeta tua, dukun sakti, bahkan orang pintar dari luar desa telah mencoba menyegel gua itu, tapi setiap kali segel dipasang, malam berikutnya batu-batu segel itu hancur dan berubah menjadi tengkorak yang tersusun rapi di depan pintu rumah sang pemasang. Dalam keputusasaan itulah, nama Syekh Siti Jenar disebut dalam wirid para sesepuh, sebuah harapan terakhir. Mereka berkata, hanya orang yang telah menembus hakikat kegelapan dan menaklukkannya dengan cahaya batin yang bisa menghadapi genderuwo bermuka dua, makhluk penghuni gua angker itu. Dan malam itu juga, angin berubah arah. Dari arah selatan, muncul seorang pria berjubah putih, berjalan pelan dengan tongkat kayu bercahaya samar. Wajahnya tenang seperti samudra, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar lembut. Syekh Siti Jenar telah tiba, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera dimulai. Langkah Syekh Siti Jenar terhenti di pelataran masjid tua yang nyaris roboh, dikelilingi ilalang setinggi dada. Di sana, puluhan warga telah berkumpul dalam ketakutan. Api obor di tangan mereka bergetar hebat, bukan karena angin, tapi karena hawa dingin dari arah Bukit Tumpak yang terasa seperti hembusan napas makhluk neraka. Para sesepuh menunduk dalam, memanggil nama Allah dengan suara parau, lalu satu persatu mencium tangan Syekh Siti Jenar dengan air mata harap dan luka. Seorang janda tua bersimpuh, meratap sambil mengangkat sepotong baju bayi mungil yang telah hilang, sebuah tanda duka dari malam kelam yang baru berlalu. Syekh Siti Jenar berdiri tenang di hadapan mereka. Matanya terpejam sejenak, lalu terangkat ke arah bukit. Aroma kutukan itu bukan dari dunia ini, ucapnya lirih, namun suaranya menggema seperti petir di dalam dada. Ada jiwa yang terbelah dan tidak diterima baik oleh langit maupun bumi, inilah panggilan dari antara dua alam. Ia kemudian meminta segenggam tanah dari kaki gua, air dari mata air desa, dan seuntai rambut dari anak kecil yang belum balik. 3 elemen itu ia jadikan miftah gaib, kunci pembuka tabir hakikat makhluk yang mereka hadapi. Para penduduk hanya bisa menatap dengan harap-harap cemas, seperti menanti pagi yang tak kunjung datang. Malam berikutnya, langit kembali murka. Petir menyambar, tanpa suara, dan awan bergulung-gulung seperti naga berkelahi. Syekh Siti Jenar berjalan seorang diri menuju Gua Kepala Dua, diikuti dari kejauhan oleh beberapa pemuda desa yang nekat meski tubuh mereka gemetar. Setiap langkah mendekat ke gua membuat udara makin berat, seperti ada jiwa-jiwa tercekik yang mengalir lewat angin. Batu-batu di sekitar gua memancarkan darah tipis yang merembes dari celahnya. Gua itu kini tampak seperti mulut raksasa lapar, menganga dan memanggil siapapun untuk menjadi santapan berikutnya. Tiba di hadapan gua, Syekh Siti Jenar berhenti. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan mengucap zikir 7 lapis langit. Seketika, tanah di sekitarnya bergetar pelan, dan dari dalam gua terdengar suara, bukan satu, tapi 2 suara yang berbicara bersamaan, satu lembut membujuk penuh kasih, satu lagi dalam seperti geraman binatang buas. Akhirnya kau datang, cahaya yang dulu menolak kami. Tapi malam ini, kami akan mengaburkan sinarmu dan menyambutmu sebagai jamuan bagi kekosongan. Maka mulailah tarikan antara 2 kekuatan,
yang satu membawa rahmat langit, yang satu menebar murka abadi dari dalam kegelapan. Dari dalam kegelapan gua, kabut tebal merambat seperti jari-jari mayat yang mencari kehidupan. Hawa busuk menyeruak, dan tiba-tiba suara itu muncul lagi, dua nada yang saling bertabrakan, satu merayu bagai kekasih lama, satu lagi meraung seperti binatang yang dirantai. Perlahan, sesosok makhluk muncul dari balik kabut, tinggi menjulang, badannya ditutupi rambut hitam kasar seperti bulu babi. Wajahnya, dua, di sisi kanan, wajah lelaki tampan dengan mata berkilau merah darah dan senyum memikat. Di sisi kiri, wajah buruk penuh luka terbakar, mata melotot seperti hendak keluar dari tengkoraknya. Inilah genderuwo bermuka dua, raja dari makhluk-makhluk sesat yang menolak takdir langit dan menciptakan neraka mereka sendiri di bumi. Syekh Siti Jenar tetap berdiri tenang, namun di dalam dadanya, zikir mengalir deras bagaikan sungai cahaya. Engkau adalah pecahan dari jiwa yang menolak cahaya Tuhan, ucapnya mantap. Wajahmu adalah cermin dari manusia yang terpecah, satu karena kesombongan, satu karena kehancuran batin. Genderuwo itu tertawa, suaranya mengguncang pohon-pohon di sekitar bukit. Dari mulut wajah tampannya, keluar kata-kata manis penuh tipu daya, menawarkan kekuasaan, ilmu, dan keabadian. Tapi dari wajah buruknya, muncul makian, ancaman, dan suara tangisan anak-anak yang hilang, seolah mereka masih hidup dalam perut makhluk itu, meronta tanpa bisa mati. Tanah tiba-tiba berguncang. Dari balik gua, ratusan bayangan kecil merayap keluar, makhluk-makhluk hitam tanpa mata, berjalan pincang dengan mulut sobek dari telinga ke telinga. Mereka adalah anak buah genderuwo, arwah manusia yang kehilangan bentuk karena menjadi santapan dendam. Tapi saat mereka menyerbu, tongkat Syekh Siti Jenar menancap ke tanah dan menyala seperti petir membelah bumi. Tiba-tiba dari bawah kakinya muncul lingkaran cahaya berisi huruf-huruf kalimat agung, memancarkan api putih yang membakar setiap bayangan yang mendekat. Jeritan makhluk-makhluk itu menggema sampai ke desa, membuat burung-burung mati berjatuhan di tengah malam. Namun genderuwo tidak mundur, ia melompat ke udara dengan kekuatan luar biasa, memekik dan mengangkat kedua tangannya yang besar. Kau bisa membakar anak-anakku, tapi kau tak bisa memisahkan aku dari dirimu sendiri, wahai manusia suci. Aku adalah cermin ketakutanmu, wajah bayangan dari jalan yang kau tolak. Dan pada saat itulah, wajah buruknya menatap langsung ke mata Syekh Siti Jenar, tatapan yang bisa mengoyak jiwa. Sesaat, waktu terasa berhenti. Langit menjadi merah, dan dunia seperti ditarik masuk ke dalam mimpi buruk. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Langit di atas bukit tumpak berwarna merah darah. Awan-awan hitam bergerak melingkar, membentuk pusaran besar seperti mata raksasa yang mengintip ke dalam dunia manusia. Saat wajah buruk genderuwo menatap mata Syekh Siti Jenar, waktu terasa membeku. Detak jantung bumi terhenti sesaat, dan dalam sekejap, Ruh Siti Jenar tertarik ke ruang antara dunia, alam batin yang memisahkan manusia dan makhluk gaib. Di sana, ia melihat ribuan arwah bocah menangis, menggenggam tulang belulang mereka sendiri. Mereka semua memanggil namanya, meminta tolong, namun tangan mereka diikat rantai gelap yang terhubung ke tubuh genderuwo. Syekh Siti Jenar bersujud dalam batinnya, mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah. Suara kalimat itu menggetarkan alam arwah, membuat rantai-rantai mulai retak. Namun genderuwo menyadari itu, ia meraung keras, dan wajah tampannya berubah menjadi ular emas yang menyusup masuk ke dalam kesadaran Syekh Siti Jenar, berbisik dengan suara sahabat yang sangat dikenalnya dari masa lalu. Engkau juga pernah goyah, Jenar, ingat masa mudamu, saat ilmu hampir membutakanmu. Bisikan itu menusuk relung hati, mencoba menumbuhkan ragu, dosa lama, dan luka masa lalu. Namun cahaya di dalam diri Syekh Siti Jenar justru menyala semakin terang. Ia berdiri dalam kesadarannya, dan dari mulutnya keluar ayat-ayat dari surat Ar-Rahman yang menggema seperti genderang perang di dunia ruh. Teriakan anak-anak yang sebelumnya menangis berubah menjadi gema zikir yang berlapis-lapis. Arwah mereka membentuk barisan cahaya, dan tangan-tangan mereka yang kecil memutus rantai kutukan yang membelenggu. Genderuwo menjerit kesakitan, dari kedua wajahnya keluar asap hitam, dan tubuhnya melompat mundur dari dimensi ruh ke dunia nyata, terbakar sebagian oleh zikir yang tak bisa dipadamkan. Ketika Syekh Siti Jenar kembali sadar di dunia nyata, tubuhnya sudah berdiri dikelilingi lingkaran api putih. Bukit tumpak di bawahnya berubah menjadi medan perang dua alam. Genderuwo mengaum seperti serigala lapar dan menjatuhkan diri dari langit,
kedua wajahnya bersatu menjadi satu wajah baru, wajah manusia biasa, tapi penuh kebencian dan kesombongan dari semua jiwa yang pernah sesat. Ia menciptakan bayangan hitam raksasa yang menelan cahaya di sekelilingnya, mengubah malam menjadi malam yang lebih pekat dari biasanya. Dan di tengah-tengah kehampaan itu, Syekh Siti Jenar hanya menggenggam tongkatnya lebih erat. Pertarungan belum selesai, bahkan baru saja memasuki gerbang sejatinya. Genderuwo dengan wajah barunya tampak lebih manusiawi, tapi justru lebih mengerikan, karena kini ia menyatu dengan jiwa-jiwa manusia yang telah disesatkannya. Mata makhluk itu menyorotkan kebencian yang dalam, mulutnya mengeluarkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, menciptakan lidah-lidah api hitam yang melilit pohon-pohon, batu-batu, bahkan langit malam itu sendiri. Gua kepala dua menganga seperti mulut neraka, dan dari dalamnya keluar suara-suara ratapan serta jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Setiap langkah genderuwo membuat tanah merekah, dan hawa panasnya bisa membakar burung yang terbang melintas menjadi abu dalam sekejap. Syekh Siti Jenar tak bergeming. Ia menancapkan tongkatnya di tanah, dan dari tongkat itu keluarlah seberkas cahaya menyerupai matahari kecil, mengusir bayangan dan membuat api neraka itu tertelan kembali ke bumi. Tapi genderuwo tak tinggal diam. Ia menjerit, lalu tubuhnya mengembang, membentuk bayangan raksasa yang menyerupai tangan-tangan manusia yang putus asa. Setiap tangan itu menjulur ke arah Syekh Siti Jenar, berusaha mencengkeram tubuhnya, menghancurkan hatinya, dan merobek ruhnya. Namun sang wali tetap berzikir, setiap kata menjadi kilatan petir yang memutus tangan-tangan setan itu satu persatu. Pertarungan pun memasuki bentuk yang tidak lagi dipahami manusia biasa. Kedua makhluk itu, Syekh Siti Jenar dengan ilmunya yang bersumber dari Nur Ilahi, dan genderuwo dengan ilmu hitam dari sumpah serapah ribuan arwah sesat, saling bertukar serangan dalam bentuk cahaya dan bayangan. Alam seperti terbelah dua, sisi kiri menjadi hutan arwah yang berteriak dalam kabut darah, dan sisi kanan menjadi taman bercahaya tempat malaikat-malaikat berdiri diam menyaksikan. Di tengah-tengahnya, dua kekuatan besar bertarung bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk menegaskan siapa yang pantas memegang kendali atas takdir tempat ini. Saat pertarungan mencapai puncaknya, genderuwo menghimpun seluruh tenaganya dan menyatukan kedua wajahnya menjadi satu bentuk menyerupai wajah Syekh Siti Jenar sendiri. Ia tertawa, jika kau ingin mengalahkanku, maka kau harus mengalahkan dirimu sendiri. Serangan terakhir yang ia lepaskan bukan berupa api atau bayangan, melainkan ilusi masa lalu, kesalahan, keraguan, dan keputusasaan yang pernah nyaris membuat Siti Jenar meninggalkan jalan kebenaran. Dan kini, Syekh Siti Jenar harus memilih, melawan dengan kekuatan luar, atau menyelam ke dalam dirinya sendiri untuk memusnahkan sumber kekuatan genderuwo dari akarnya. Saat wajah genderuwo berubah menjadi dirinya sendiri, Syekh Siti Jenar memejamkan mata. Dunia seketika menjadi hening. Tidak ada api, tidak ada angin, tidak ada waktu. Ia kini berdiri di sebuah ruang tanpa batas, sebuah gua batin dalam dirinya sendiri, yang dindingnya terbuat dari cermin-cermin besar. Di setiap cermin, ia melihat masa lalunya, saat ia berguru dalam kehausan ilmu, saat ia hampir tersesat karena kebanggaan, saat ia menangis di bawah hujan karena merasa kosong meski telah menguasai ribuan kitab. Gua ini bukan lagi tempat pertarungan, tapi ruang pembongkaran jati diri. Tiba-tiba, dari balik cermin, muncul sosok dirinya, namun mata sosok itu merah menyala. Sosok bayangan ini tersenyum sinis, membawa tongkat yang sama, sorban yang sama, namun auranya dipenuhi dendam, keangkuhan, dan rasa ingin diakui. Engkau pikir dirimu suci. Bukankah dulu kau pernah iri kepada gurumu sendiri? Bukankah kau pernah menginginkan dunia saat dunia bersujud padamu? Seru sosok itu dengan suara yang seperti guntur namun menamparkan hati. Sosok itu menyerang, dan setiap pukulan bukan mengenai tubuh, tapi menamparkan nurani, mengguncang ruh, menyayat jiwa. Namun Syekh Siti Jenar tidak membalas dengan amarah. Ia meletakkan tongkatnya dan bersujud dalam-dalam, menyerahkan seluruh kesadarannya kepada sang pemilik segala. Dari dalam sujud itu keluar cahaya putih yang tidak membakar, tapi menyembuhkan. Cermin-cermin mulai retak, bukan karena dihancurkan, tapi karena diterima. Sosok bayangan itu pun mulai memudar, meleleh seperti lilin yang menyentuh fajar. Aku adalah engkau yang belum selesai, bisik sosok itu sebelum lenyap, dan dari tubuh Syekh Siti Jenar keluar cahaya berbentuk bunga delima yang perlahan terbang melintasi kegelapan. Tiba-tiba, Syekh Siti Jenar kembali tersadar di dunia nyata. Gua kepala dua bergetar hebat, dan tubuh genderuwo mengerang,
seakan sedang terbakar dari dalam. Ia menjerit, "Apa yang telah kau lakukan? Apa yang kau musnahkan bukan tubuhku, tapi pusat kekuasaanku." Suara itu berubah menjadi ribuan suara, kacau, panik, marah. Wajahnya pecah menjadi asap, dan cahaya putih dari tubuh Siti Jenar menjalar cepat, seperti akar cahaya menembus setiap sudut gua. Tapi pertarungan belum sepenuhnya usai, karena genderuwo masih menyimpan satu kekuatan pamungkas, jiwa manusia yang bersedia ditumbalkan secara sukarela demi kuasa gelap. Genderuwo merangkak mundur, tubuhnya yang membesar kini mulai mencair menjadi lumpur hitam. Namun dari kegelapan gua, muncullah sosok misterius yang selama ini tersembunyi, seorang lelaki tua berjubah lusuh, bermata merah darah, menggenggam kendi berisi darah. "Segar, aku adalah penjaga tumbal," serunya dengan suara serak yang seperti berasal dari perut bumi. Lelaki itu ternyata adalah dukun tua dari desa seberang yang selama puluhan tahun memberi tumbal manusia secara sukarela, para pemuja kekuasaan yang menyerahkan jiwa mereka dengan sadar demi kekayaan dunia. Jiwa-jiwa mereka kini menjadi inti kekuatan genderuwo yang tak bisa dihancurkan begitu saja. Syekh Siti Jenar melangkah maju, sorban putihnya berkibar ditiup angin yang keluar dari perut gua. "Kau tidak bisa menyelamatkan yang menyerahkan dirinya dengan sukarela kecuali mereka sendiri memohon kembali kepada Yang Maha Kuasa," ucapnya lantang. Maka ia menancapkan tongkatnya, membelah tanah, dan dari dalamnya muncul suara rintihan para arwah tumbal. Ratusan wajah melayang di udara, wajah-wajah yang penuh penyesalan, namun masih terikat kontrak kutukan. Genderuwo kembali berdiri, meski rapuh, dan tertawa penuh kepiluan, "Tak bisa kau selamatkan mereka, karena mereka menginginkan aku. Mereka memilihku." Syekh Siti Jenar memejamkan mata, lalu membaca Asmaul Husna perlahan, satu persatu, seolah menenangkan badai yang menggila. Setiap nama Allah yang disebutkan menjadi cahaya yang menusuk ke dalam dada para arwah, membuka pintu taubat yang lama tertutup. Satu demi satu wajah-wajah itu menangis, menjerit, dan berteriak memohon pengampunan. Dalam sekejap, langit gua terbelah, dan cahaya dari langit ketujuh memancar, menyinari setiap jiwa yang bertaubat. Tubuh genderuwo pun menggelembung, menjerit, lalu meledak menjadi kabut hitam yang tersedot ke lubang yang muncul dari tanah, sebuah lubang yang langsung menuju alam kegelapan, tempat ia dikurung selamanya. Gua kepala dua runtuh perlahan. Angin menjadi tenang. Burung-burung yang sempat hilang kembali bernyanyi dari kejauhan. Syekh Siti Jenar berdiri sendiri di tengah reruntuhan, lalu membalikkan badan, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Gua itu kini telah menjadi tanah suci sunyi, dan penduduk desa yang dulu takut mulai berdatangan untuk menanam pohon dan berdoa. Namun legenda terus hidup bahwa di tempat itu, pernah terjadi pertarungan antara wali Allah dan penguasa kegelapan bermuka dua, dan hanya mereka yang jernih jiwanya yang bisa mendengar bisikan arwah-arwah yang dahulu memilih jalan gelap dan kini memohon ampun dalam diam. Terima kasih.